Tahukah Anda bahwa hanya karena satu baris berita, mata uang seluruh negara bisa jatuh seperti domino? Mengapa 1 US dollar tidak pernah sama dengan 1 euro atau 1 rupiah? Dan siapa yang menetapkan harga untuk apa yang disebut kepercayaan? Tonton video ini sampai selesai, Anda akan memahami semua hal rumit ini dengan cara yang sangat sederhana. 1. Nilai tukar. Daftar harga kepercayaan. Inti masalahnya adalah nilai tukar itu sendiri adalah harga dari satu mata uang saat ditukar dengan mata uang lain pada waktu yang sama. Bayangkan Marco Polo memasuki pasar timur, dan hal pertama yang dia butuhkan adalah menukar uang sesuai dengan nilai tukar. Saat Anda menukar uang, Anda tidak hanya menukar kertas, Anda menukar tingkat kredibilitas dua ekonomi. Di pasar valuta asing, setiap transaksi adalah suara untuk nilai. Jika banyak orang ingin membeli mata uang tertentu, permintaan meningkat dan harganya naik. Jika banyak orang ingin menjual mata uang karena takut risiko, penawaran meningkat dan harganya turun. Berita makro mengubah ekspektasi hanya dalam beberapa menit. Ekspektasi yang berubah menyebabkan aliran dana mengalir deras, dan nilai tukar melompat seperti jarum jam yang disentil keras. Terkadang mata uang menguat bukan karena negara menjadi lebih kaya dalam satu hari, tetapi karena risiko di tempat lain meningkat dalam 1 jam. Oleh karena itu, bacalah nilai tukar seperti membaca survei kepercayaan global. Intinya, nilai tukar adalah daftar harga kepercayaan dan risiko, bukan angka aja. 2. Uang. Kontrak sosial. Pertanyaan besarnya adalah mengapa selembar kertas bisa ditukar dengan makanan? Dan jawabannya terletak pada 1, kontrak sosial. Thomas Jefferson pernah memahami bahwa kekuatan suatu negara terletak pada institusi yang menciptakan kepercayaan. Sebuah mata uang bernilai karena diterima untuk membayar utang, gaji, dan terutama untuk membayar pajak. Ketika negara memungut pajak menggunakan mata uang tersebut, hal itu menciptakan permintaan dasar akan uang. Ketika kontrak ekonomi mencantumkan harga dalam mata uang tersebut, mata uang itu menjadi bahasa umum akuntansi. Ketika sistem hukum melindungi hak kepemilikan, orang berani menyimpan uang lebih lama. Jika institusi tidak stabil, masyarakat beralih ke aset lain untuk mempertahankan nilai. Hal yang membuat mata uang tetap tegak bukanlah tinta cetak, melainkan kedisiplinan seluruh sistem. Intinya, uang adalah kontrak sosial yang ditandatangani oleh kepercayaan kolektif. 3. Standar emas, rantai disiplin. Titik balik sejarah adalah ketika banyak negara menambatkan mata uang mereka pada emas untuk menjaga satu janji kelangkaan. Isaac Newton, ketika bekerja di percetakan uang, memahami bahwa standar logam membantu mengontrol kedisiplinan moneter. Jika uang dapat ditukar dengan emas, pemerintah tidak dapat mencetak tanpa batas, tanpa diadukan oleh cadangan emas dalam bentuk jumlah. Ini membuat ekspektasi inflasi rendah karena masyarakat percaya pasokan uang dibatasi oleh fisika. Namun ketika terjadi perang atau krisis, ekonomi membutuhkan likuiditas lebih cepat daripada kecepatan penambangan emas satu dunia. Ketika likuiditas kurang, kredit berkontraksi dan pertumbuhan mudah terhenti. Dengan kata lain, standar emas baik untuk disiplin, tetapi bisa buruk untuk fleksibilitas. Oleh karena itu, banyak negara meninggalkan standar emas bukan karena membenci emas, tetapi karena membutuhkan alat untuk memadamkan krisis. Intinya, standar emas adalah rantai kedisiplinan, dan rantai terkadang membuat Anda berjalan lambat. 4. Uang fiat, kepercayaan yang ditandatangani. Ketika meninggalkan emas, dunia melangkah lebih dalam ke uang fiat, di mana nilai ada karena satu pernyataan hukum. Alexander Hamilton membangun fondasi keuangan AS dengan memprioritaskan kemampuan membayar utang untuk memperkuat kepercayaan. Uang fiat hidup berkat pajak, karena pajak menciptakan permintaan wajib untuk
uang. Uang fiat hidup berkat hukum, karena hukum menjadikannya alat pembayaran default dari kontrak. Uang fiat hidup berkat sistem perbankan, karena bank mengubah tabungan menjadi kredit dan menjaga arus dana. Uang fiat hidup berkat ekspektasi, karena jika orang percaya besok mereka masih bisa membeli barang, maka hari ini mereka akan menerima uang. Ironisnya, banyak orang mengatakan uang fiat adalah kertas sampah. Tetapi yang sebenarnya berantakan adalah pola pikir ingin menjadi kaya melalui mesin cetak. Intinya, uang fiat adalah kepercayaan yang didukung oleh hukum, pajak, dan disiplin kebijakan. 5. Inflasi, erosi tak terlihat. Hakikat inflasi adalah ketika daya beli menurun, dan dengan satu jumlah uang yang sama, barang yang bisa dibeli semakin sedikit. Marie Curie memahami bahwa hanya dengan mengukur radioaktivitas, bahaya dapat dikendalikan. Dan inflasi juga perlu diukur dengan indeks. Inflasi dapat berasal dari permintaan yang tumbuh lebih cepat daripada penawaran, dari peningkatan biaya input, atau dari ekspektasi yang menguat dengan sendirinya. Jika semua orang percaya harga akan naik, mereka akan membeli lebih awal, meningkatkan permintaan dan menyebabkan harga naik persis seperti ramalan. Jika bisnis percaya harga akan naik, mereka menaikkan harga terlebih dahulu untuk berjaga-jaga, memperkuat spiral. Jika negara membiayai defisit dengan memompa pasokan uang terlalu cepat, barang tidak sempat bertambah dan harga harus naik untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Orang yang memegang uang di lingkungan inflasi tinggi seperti memegang es krim di tengah hari sambil berharap suhu turun. Tetapi inflasi yang rendah dan stabil terkadang membantu perekonomian menghindari deflasi dan stagnasi. Intinya, inflasi tidak membunuh Anda dengan pisau, tetapi menggerogoti daya beli secara merata seperti hujan gerimis. 6. Suku bunga, magnet arus modal. Hakikat suku bunga adalah harga kredit dan tingkat kompensasi risiko. Sehingga hanya satu perubahan kecil saja, arus modal akan berubah arah. Paul Volcker pernah menggunakan suku bunga tinggi untuk memadamkan inflasi dan mengembalikan kepercayaan pasar. Ketika suku bunga real menarik, investor membeli obligasi dan perlu membeli mata uang tersebut, menyebabkan permintaan valuta asing meningkat. Ketika permintaan meningkat, mata uang menguat dan nilai tukar bereaksi seperti sensor. Namun ada dua lapisan yang perlu dibedakan, yaitu suku bunga kebijakan dan suku bunga pasar dalam satu ekonomi yang sama. Bank sentral sangat memengaruhi suku bunga jangka pendek, tetapi suku bunga jangka panjang juga ditentukan oleh ekspektasi dan risiko. Jika pasar takut akan masa depan yang tidak stabil, mereka menuntut imbal hasil tinggi meskipun suku bunga kebijakan rendah, karena mereka menilai ketidakpastian. Sisi negatifnya, suku bunga tinggi membuat pinjaman mahal, konsumsi melambat, dan pertumbuhan menurun seiring momentum. Intinya, suku bunga adalah kenop volume ekonomi. Jika diputar terlalu keras, akan hening karena resesi. 7. Stabilitas, premi asuransi kepercayaan. Nilai mata uang bergantung pada tingkat stabilitas institusional, karena investor hanya membutuhkan satu guncangan hukum untuk kehilangan tidur. Deng Xiaoping membuktikan bahwa reformasi institusional dapat mengubah ekspektasi menjadi arus modal dan meningkatkan kredibilitas. Ketika aturan main jelas dan aset dilindungi, orang berani menyimpan uang dan aset di dalam negeri lebih lama. Ketika aturan main kabur, orang menuntut premi risiko dan menjual mata uang tersebut lebih murah melalui nilai tukar. Utang publik yang tinggi dan defisit yang berkepanjangan membuat pasar khawatir tentang kemampuan membayar utang dan inflasi. Ketidakstabilan politik memperburuk ekspektasi, dan ekspektasi yang buruk melemahkan mata uang sesuai mekanisme. Stabilitas tidak berarti tidak ada perubahan, tetapi perubahan yang dapat diprediksi dan memiliki kedisiplinan. Intinya, stabilitas adalah hal yang membuat mata uang bertahan melewati badai
tanpa perlu berteriak keras. 8. Neraka, arus barang. Pilar penting dari nilai tukar adalah neraca perdagangan, karena ekspor dan impor menciptakan satu arus valuta asing yang nyata. Henry Ford memahami kekuatan produksi massal, dan kekuatan itu seringkali menarik permintaan terhadap mata uang negara produsen. Ketika suatu negara banyak mengekspor, pembeli membutuhkan mata uang negara tersebut untuk pembayaran, meningkatkan permintaan sesuai transaksi. Ketika suatu negara banyak mengimpor, mereka harus menjual mata uang mereka untuk membeli valuta asing, meningkatkan penawaran sesuai kebutuhan. Namun, perdagangan bukanlah satu-satunya cerita, karena jasa dan arus modal juga memengaruhi nilai tukar. Suatu negara dapat mengalami defisit perdagangan barang namun tetap mempertahankan mata uang yang kuat jika menarik modal investasi dan memiliki pasar keuangan yang dalam. Yang penting adalah memahami bahwa setiap kontainer barang selalu menarik valuta asing, seperti bayangan. Intinya, neraca perdagangan adalah daya dorong nyata, sementara ekspektasi adalah daya dorong psikologis. 9. Petrodollar, efek jaringan. Konsep petrodolar menggambarkan bahwa minyak biasanya dihargai dan dibayar dalam USD, menciptakan kebutuhan cadangan sesuai kebiasaan. Richard Nixon dengan putarannya pada tahun 1971 membuat dunia semakin menjauhi emas dan meningkatkan peran uang fiat. Ketika komoditas strategis menggunakan mata uang tertentu sebagai unit, banyak negara mengumpulkan mata uang itu untuk mengurangi risiko pembayaran. Semakin banyak orang menggunakan satu unit, semakin nyaman, dan semakin nyaman, semakin banyak digunakan, sesuai jaringan. Peran ini diperkuat oleh pasar keuangan yang dalam dan kemampuan konversi USD yang tinggi. Tetapi jangan jadikan konsep ini sebagai teori mistis, karena ini adalah struktur kebiasaan dan utilitas yang dapat berubah. Ketika sistem pembayaran terdiversifikasi, kekuatan jaringan dapat tersebar sesuai tren. Intinya, petrodolar adalah cerita tentang jaringan, bukan sihir. 10. Penambatan nilai tukar, pegging, sabuk penggaman dua mata pisau. Penambatan nilai tukar adalah strategi untuk menjaga nilai mata uang di sekitar target tertentu. Dan tujuannya seringkali adalah menstabilkan satu ekspektasi. Lee Kuan Yew membangun lingkungan disiplin dan menganggap stabilitas sebagai aset yang menciptakan kepercayaan jangka panjang. Penambatan nilai tukar membantu bisnis memprediksi biaya impor dan membuat rencana yang lebih baik dalam kontrak. Penambatan nilai tukar juga dapat mengurangi ekspektasi inflasi jika mata uang yang menjadi acuan memiliki kredibilitas dan stabilitas. Harganya adalah kehilangan sebagian kebebasan kebijakan, karena Anda harus mengikuti ritme suku bunga dan siklus mata uang acuan. Untuk mempertahankan penambatan, Anda memerlukan cadangan devisa untuk intervensi jual-beli sesuai penawaran dan permintaan. Jika cadangan menipis tetapi tetap berusaha menepati janji, kegagalan penambatan dapat menyebabkan kejutan besar pada ekspektasi. Intinya, penambatan nilai tukar mirip sabuk pengaman. Jika digunakan pada saat yang tepat, akan menyelamatkan nyawa. Jika digunakan pada saat yang salah, akan mengikat tangan. 11. Satu mata uang bersama, mimpi dan tagihan. Ide satu mata uang bersama terdengar menarik karena mengurangi biaya penukaran, tetapi membutuhkan kesepakatan tentang siapa yang bertanggung jawab atas satu guncangan. Jean Monnet memahami bahwa integrasi yang mendalam selalu disertai dengan berbagi risiko dan berbagi kedisiplinan. Ketika menggunakan mata uang bersama, Anda berbagi kebijakan moneter. Tetapi siklus ekonomi setiap negara tidak sama dalam kenyataan. Jika suatu negara mengalami resesi dan tidak dapat mendevaluasi mata uangnya sendiri, mereka kehilangan alat penyesuaian persaingan. Jika suatu negara gagal bayar, sistem bersama akan terguncang karena pasar menilai ulang risiko secara kolektif. Oleh karena itu,
Mata uang bersama membutuhkan mekanisme fiskal dan disiplin anggaran untuk menghindari kehancuran. Keuntungannya adalah kemudahan, tetapi harganya adalah berbagi konsekuensi dan berdebat mengenai tagihan. Intinya, mata uang bersama adalah mimpi yang indah. Tetapi selalu ada seseorang yang harus membayar tagihan listrik. 12. Mata uang kuat. Kuat pada saat yang tepat. Mata uang kuat tidak selalu baik, karena nilai tukar yang optimal bergantung pada tujuan pertumbuhan, lapangan kerja, dan stabilitas dalam satu periode. Napoleon memahami bahwa logistik menentukan kampanye, dan nilai tukar juga merupakan logistik ekonomi dalam perdagangan. Jika mata uang terlalu kuat, barang ekspor menjadi mahal, bisnis sulit menjual, dan produksi menurun sesuai momentum. Jika mata uang terlalu lemah, impor menjadi mahal, biaya meningkat, dan inflasi impor memberikan tekanan pada kesejahteraan. Kebijakan yang baik bukanlah membuat mata uang menjadi yang terkuat, tetapi menjaga kepercayaan melalui disiplin dan produktivitas dalam jangka panjang. Ketika mendengar seseorang membanggakan mata uang yang kuat, tanyakan, kuat dibandingkan siapa? Dalam periode waktu apa? Dan ditukar dengan apa? Intinya, mata uang kuat hanya bermakna ketika melayani strategi nasional, bukan melayani gengsi. Kesimpulan singkat dan CTA tentang komunitas belajar dengan ajakan langganan saluran. Jika Anda melihat nilai tukar sebagai termometer, Anda akan berhenti takut pada angka dan mulai memahami mekanisme kepercayaan dan risiko. Jika Anda ingin saya melanjutkan seri penguraian mata uang dengan contoh sejarah dan sains yang mudah dipahami, silakan bergabung dengan komunitas dengan mengeklik langganan saluran. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.